Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan berkat. Sebelum kita memulai tugas dan aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan pada saat ini. Bersyukur malam hari yang Engkau berikan kami boleh lalui dengan baik. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu telah bangun. Dan sebelum kami mulai tugas aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau yang menolong kami agar dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah perkataan-perkataan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekal, kita akan membaca, dan tema kita pada saat ini yaitu kesaksian tentang Yesus. Kira-kira siapakah yang layak jadi saksi? Nah, tentu mereka yang melihat dan mengalami peristiwa yang akan dipersaksikan. Lalu bagaimana dengan tentang kesaksian Yesus sebagai juru selamat dunia? Perikop yang kita baca Bapak Ibu di atas berbicara tentang kesaksian bahwa yang percaya pada Kristus dan menang atas dunia adalah yang menerima kesaksian Allah bahwa hidup kekal ada dalam Kristus di ayat 9. Kesaksian itu terdapat di dalam hati setiap orang percaya karena Roh Kudus sudah meyakinkan tentang makna air dan darah Yesus, yaitu baptisan Yesus yang merujuk kepada identitasnya sebagai anak Allah dan kematiannya yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Allah. Bapak Ibu, penerimaan kesaksian dalam hati orang bukan sekadar usulan dari Yohanes, karena dia menegaskan adanya 2 kemungkinan, yakni menerima kesaksian itu sehingga memiliki anak dan hidup, atau menolak kesaksian Allah sehingga tidak memiliki anak ataupun hidup. Menerima kesaksian itu berarti memahami bahwa Yesus itu real, lebih real daripada perselisihan dengan tetangga atau kebutuhan mencari nafkah. Percaya kepada kebenaran hidup. Karena itu kesaksian tentang Kristus tidak cukup dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Ibarat ketika kita masuk warung, makan tidak cukup dengan melihat daftar menu makanan saja, kemudian menjadi kenyang. Padahal kita belum memesan makanan dalam daftar menu yang akan kita makan. Demikian pun dengan kesaksian kita tentang Kristus. Kita harus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Pemberitaan Injil adalah menikmati Injil itu sendiri melalui karya dan tindakan nyata lewat perjumpaan dengan sesama kita. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan
bersyukur kepada Tuhan, mari kita tenangkan hati kita, mari berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Sebelum memulai tugas dan aktivitas kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu yang mengajarkan kami untuk menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Kiranya kami dapat mampu melakukan itu. Engkau yang memampukan kami akan melakukan firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, di penghujung tahun ini, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau yang menjamah bagian tubuh yang sakit, agar kiranya boleh kembali pulih dan merasakan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga ataupun kerabat-kerabat kami yang akan berangkat ke luar kota untuk bertemu dengan keluarga, ataupun yang akan kembali ke Makassar di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Engkau yang menyertai dalam perjalanan sehingga boleh sampai di tempat tujuan kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan dari tempat itu kami dapat memuliakan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang saat ini masih sedang bekerja. Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah pekerjaan yang boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai tugas, aktivitas kami. Engkau yang memberkati, kiranya semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.